Barcelona kembali menunjukkan taringnya sebagai raksasa Eropa dalam lanjutan leg pertama babak perempat final Liga Champions 2024-2025. Menjamu Borussia Dortmund di Stadion Olimpiade Luis Companys pada Kamis 10 April dini hari WIB, skuad asuhan Hansi Flick tampil garang dan membantai finalis musim lalu dengan skor telak 4-0. Hasil ini tak hanya menempatkan Blaugrana satu kaki di semifinal, tetapi juga menjadi pernyataan kuat bahwa era baru Barcelona telah benar-benar lahir. Dipimpin oleh tangan dingin Flick, ketajaman Lewandowski, kreativitas Yamal, serta daya gedor yang sulit dibendung oleh siapapun. Duel kekuatan berbeda. Barcelona turun dengan formasi menyerang 4-2-3-1. Hansi Flick mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior, Lamine Yamal, Fermin Lopez, dan Raphinha menopang sang predator, Robert Lewandowski. Di sisi lain, Borussia Dortmund yang tengah mencoba bangkit dari inkonsistensi, menerapkan formasi 4-5-1. Karim Adeyemi diplot sebagai ujung tombak tunggal dengan sokongan Brandt dan Jamie Binoy Gittens dari lini kedua. Sejak menit awal, Barcelona tampil superior. Mereka langsung mengambil kendali permainan, dan bahkan menguasai 65% penguasaan bola di sepanjang laga. Dortmund, yang musim lalu menyingkirkan tim-tim besar menuju final, terlihat seperti bayangan dari kejayaan itu. Raphinha cetak gol, tapi Kubarsi pencipta momen. Barcelona nyaris membuka skor di menit kelima lewat aksi brilian Lamine Yamal. Menyusuri sisi kiri, wonderkid Spanyol ini menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras. Namun, Gregor Kobel tampil sigap di bawah mistar. 3 menit berselang, giliran Lewandowski yang mengancam, namun lagi-lagi Kobel menjadi tembok tebal yang belum bisa ditembus. Gol pembuka akhirnya tercipta di menit ke-25. Berawal dari situasi bola mati, Fermin Lopez mengirimkan umpan ke arah Inigo Martinez yang menyundul bola ke tengah kotak penalti. Pau Cubarsí, bek muda yang tengah naik daun, menyambut bola dengan sontekan mendatar. Namun sebelum bola melewati garis, Raphinha mencuri momen dan menyambar bola itu. Meski sempat diperiksa VAR untuk indikasi offside, gol tetap disahkan. Ironisnya, nama Cubarsí tidak tercatat sebagai pencetak gol, melainkan sebagai pemberi assist. Sementara Raphinha mencatatkan gol ke-12-nya musim ini di Liga Champions. Dominasi mutlak di babak kedua. Babak kedua baru berjalan 3 menit, Barcelona langsung menggandakan keunggulan. Yamal mengirim umpan silang presisi dari sisi kiri yang disambut sundulan Raphinha ke tiang jauh. Di sana berdiri Robert Lewandowski, mantan pemain Dortmund, yang dengan sigap menyundul bola masuk ke gawang mantan klubnya. Tanpa ragu, Lewandowski melakukan selebrasi yang membakar semangat publik Camp Nou sementara mantan fansnya hanya bisa terdiam. Menit ke-62, Barcelona hampir mencetak gol ketiga. Fermin Lopez yang menerima umpan manis dari Pedri melepaskan tembakan mendatar, namun bola hanya membentur tiang. Namun 4 menit kemudian, Fermin menebus kegagalannya. Lamine Yamal yang malam itu seperti mesin pengacau lini belakang Dortmund, mengirim terobosan ke arah Fermin. Pemain muda itu dengan cerdas memilih memberi assist kepada Lewandowski yang berdiri bebas. Tanpa ampun, penyerang Polandia itu melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol keduanya malam itu, dan menegaskan bahwa ia masih menjadi predator tajam di Eropa. Pesta belum selesai. Menit ke-77, giliran Lamine Yamal mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan silang dari Raphinha, pemain 16 tahun itu menyontek bola ke gawang Kobel dan membuat skor menjadi 4-0. Gol itu menjadi simbol lahirnya generasi baru Blaugrana yang kini menebar ancaman nyata di Eropa. Barca bangkit, Eropa terancam. Kemenangan 4-0 atas Dortmund bukan hanya sekadar hasil besar. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Barcelona kembali berada di puncak performa. Tim yang sempat limbung pasca kepergian Lionel Messi kini tampil sebagai mesin kemenangan yang tak bisa diremehkan. Di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona telah mencatatkan 23 laga tanpa kekalahan sepanjang tahun 2025,
dengan rincian 19 kemenangan dan 4 hasil imbang. Mereka mencetak 65 gol, kebobolan sangat sedikit, dan menunjukkan kekompakan luar biasa di seluruh lini. Lewandowski membuktikan dirinya masih menjadi striker kelas dunia. Dengan 2 golnya, ia kini total mengemas 8 gol di fase gugur UCL musim ini. Raphinha dan Yamal di sisi sayap memberikan kecepatan dan kreativitas yang mematikan. Dan di lini tengah, Fermin Lopez dan Pedri menjadi motor serangan yang terus menyuplai bola dengan cerdas. Ujian sesungguhnya menanti. Meski unggul jauh, leg kedua di Signal Iduna Park tak boleh dianggap enteng. Dortmund punya sejarah comeback, dan atmosfer kandang mereka terkenal angker. Namun dengan performa Barcelona saat ini, tampaknya hanya bencana besar yang bisa menghentikan laju mereka menuju semifinal. Jika lolos, mereka bisa bertemu Bayern Munchen atau Inter Milan. Laga kontra Bayern akan menjadi reuni emosional bagi Hansi Flick, sementara duel kontra Inter akan jadi pertarungan taktik yang menarik. Apapun lawannya, Barcelona siap. Barcelona malam ini bukan hanya menang. Mereka mengirim pesan ke seluruh Eropa, era baru Blaugrana telah tiba. Dengan talenta muda berbahaya, pengalaman mumpuni, serta pelatih dengan filosofi kuat, mereka siap meraih kembali kejayaan. Jika performa ini berlanjut, tak ada yang bisa menyangkal bahwa si kuping besar mungkin akan kembali mendarat di Catalunya. Dan malam di Luis Companys ini, mungkin adalah awal dari takdir itu.